Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Priyanti dengan NIM 18 10 20 10 31 dari kelas PGMI 1 2018, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 5. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah seminar proposal dengan dosen pengampunya Bapak Fuadilah Alis Sofian MPD. Untuk itu silakan disaksikan. Nah, dikarenakan adanya wabah COVID-19 ini tentunya berpengaruh juga dalam dunia pendidikan. Nah, pemerintah Indonesia menghimbau untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia untuk menerapkan proses belajar mengajar di rumah saja, atau biasanya disebut dengan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendidikan. Jadi, pendidikan itu adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena adanya pendidikan adalah suatu pengalaman manusia untuk belajar yang berlangsung dalam lingkungan manusia, baik secara individu maupun secara berkelompok, serta berpengaruh untuk manusia semasa hidupnya. Pendidikan juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri. Maka dari itu, pendidikan dikatakan sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Nah, jadi selama pandemi COVID-19 ini, salah satu SD negeri yang ada di perumahan Jadongan yang berada di kilometer 14 mengalami sedikit hambatan, yaitu yang biasanya dia itu belajarnya di sekolah menjadi belajar di rumah. Nah, adanya hambatan ini menyebabkan sebagian siswa mengalami suatu pengaruh untuk prestasi pembelajarannya. Jadi di sini saya melakukan penelitian, yaitu pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa. Nah, di sini saya mengambil salah satu kelas, yaitu kelas 5 saja untuk pembelajaran daring ini. Nah, jadi adapun beberapa rumusan masalah yang sudah saya tentukan Nah, jadi di proposal penelitian ini saya sudah menentukan 3 rumusan masalah dari judul Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 5. Nah, rumusan masalah yang pertama ialah apakah pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa kelas 5? Nah, yang kedua, bagaimana strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mengatasi pembelajaran daring pada siswa kelas 5? Nah, dan yang ketiga, bagaimana peran dari orang tua siswa kelas 5 dalam menghadapi pembelajaran daring anaknya yang dilaksanakan secara di rumah, karena siswa itu belajar di rumah. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, untuk menganalisis pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa kelas 5. Dan yang kedua, untuk mengetahui strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mengatasi pembelajaran daring pada pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah untuk menganalisis peran orang tua terhadap siswa kelas 5 dalam menghadapi pembelajaran daring yang dilakukan di rumah. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini ialah adapun beberapa manfaat dari penelitian ini ialah yang pertama, agar siswa dapat mengetahui pembelajaran daring yang sudah dilakukannya di rumah ini, apa pengaruhnya terhadap prestasi belajar. Selanjutnya ialah untuk memotivasi siswa untuk semangat dalam belajar walaupun belajarnya secara daring. Dan yang ketiga, agar dapat mengetahui semua upaya yang dilakukan oleh guru untuk
pembelajaran daring apakah berpengaruh atau tidak terhadap prestasi belajar siswa kelas 5. Dan yang keempat, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk mengetahui atau meningkatkan pembelajaran daring untuk siswa kelas 5. Di sini yang dikatakan itu ialah bagaimana cara guru menerapkan metode pembelajaran, model pembelajaran, ataupun strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru itu sendiri untuk pembelajaran daring pada siswa kelas 5 ini. Nah, yang kelima ialah agar dapat mengetahui seperti apa peran orang tua yang dilakukan terhadap anaknya pada pembelajaran daring yang sudah dilakukan. Nah, untuk mendapatkan data yang baik, saya di sini melakukan wawancara dengan wali kelas dan orang tua serta siswa. Nah, jadi di sini saya melakukan wawancara dengan guru kelas 5 yaitu Ibu Sriwijayanti. Nah, jadi adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Ibu Sriwijayanti ini untuk menghadapi pembelajaran daring ialah dengan berpikir lagi mengenai metode pembelajaran, model pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang tentunya dibagikannya melalui jaringan internet. Di sini dia membagikannya melalui aplikasi WhatsApp yang di situ sudah ada grup yang terdiri dari orang tua siswa dan siswanya. Nah, jadi dimaksudkan memasukkan orang tua siswa ke grup tersebut digunakan agar orang tua siswa dapat memonitor aktivitas pembelajaran yang dilakukan di rumah oleh anaknya. Nah, jadi melalui grup itulah ibu ini membagikan materi pembelajarannya yang sudah dibuatnya. Katanya di sini ia membuat media yaitu media PowerPoint dan sedikit media video animasi. Nah, dan juga di situ dia meminta siswa untuk mempelajari itu dan kemudian meminta siswa untuk mengerjakan tugasnya yang sudah ada di buku tematik siswa kelas 5 tersebut. Nah, jadi melalui metode ini katanya metode ini sudah cukup baik dilakukan oleh ibu ini dan katanya siswa dan orang tua siswa dirasanya sudah bekerja sama dengan baik. Terbukti dengan pembagian raport semester kemarin itu nilai siswa tidak menurun katanya. Tidak menurun dikarenakan mungkin adanya kerjasama antara orang tua dan siswa, yaitu orang tuanya mengajari dan siswa mengajari siswa tersebut dan siswa tersebut juga melakukan tugasnya dengan baik, yaitu mengerjakan tugasnya ya. Nah, jadi di sini untuk pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa itu tidak terlalu buruk dikarenakan nilai siswa tidak menurun. Nilai siswa di kelas yang wali kelasnya Ibu Sriwijayanti ini tidak menurun dan malah ada sebagian siswa yang nilainya meningkat dikarenakan pembelajaran daring ini. Nah, selanjutnya saya melakukan wawancara dengan setelah saya melakukan juga wawancara dengan orang tua siswa, mereka mengatakan bahwa anaknya yang belajar secara daring atau dalam jaringan ini tidak begitu memiliki banyak kendala. Nah, hanya ada beberapa kendala saja tetapi mereka bisa mengatasinya. Misalnya, anaknya menjadi bosan karena belajar di rumah terus. Nah, dan yang kedua katanya anaknya ada beberapa saat-saat anaknya itu menjadi sulit untuk belajar dikarenakan bosan tadi apabila belajar di rumah. Nah, dan mereka alhamdulillah bisa mengatasinya. Nah, setelah saya lakukan dengan siswa dari kelas 5 ialah mereka mengatakan hal yang sama dengan yang dikatakan oleh guru dan orang tua mereka, yaitu mereka tidak memiliki begitu banyak kendala yang menyulitkan sehingga tidak begitu
berpengaruh buruk terhadap prestasi belajar mereka. Jadi di sini saya simpulkan bahwa dari rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa ialah didapat hasil bahwa pembelajaran daring mampu menolong para siswa di dalam situasi COVID-19 ini, terbukti dengan tidak adanya penurunan terhadap prestasi belajar siswa. Wali kelasnya pun mengatakan bahwa pembelajaran online ini sangat berbeda jika belajar dengan tatap muka, tetapi setidaknya dengan pembelajaran secara daring ini yang didampingi oleh orang tua, untuk prestasi belajar siswa kelas 5 mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah ya, dari rumusan masalah kedua ialah bagaimana strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada pembelajaran daring ini. Ya, seperti yang dilakukan telah saya lakukan wawancara tadi, guru memberikan sebuah inovasi baru terhadap rumusan masalah yang kedua ialah bagaimana strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi pembelajaran daring ini ialah guru mengatasinya dengan membuat media pembelajaran yang dapat digunakan melalui secara online dan dapat dibagikan melalui aplikasi, yaitu aplikasi WhatsApp tadi. Nah, media pembelajarannya juga cukup menarik seperti media PowerPoint, video animasi, dan media audio visual dan lain sebagainya. Nah, dan rumusan masalah yang ketiga ialah bagaimana peran orang tua siswa kelas 5 dalam menghadapi pembelajaran daring yang dilakukan anaknya di rumah. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa orang tua sudah melakukan perannya dengan cukup baik sebagai orang tua dari siswa kelas 5 tersebut. Ialah mulai dari mendampingi siswa itu belajar, mengajari siswa mengerjakan tugasnya, mengingatkan siswa untuk terus belajar walaupun sedang belajar di rumah, dan lain sebagainya. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa kelas 5. Semoga dapat dimengerti. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.